Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan dan masih memberikan kita umur pada hari ini, di mana kita bisa memperbanyak amal-amal soleh kita. Tentu dimulai dari yang wajib, lalu kemudian kita sempurnakan dengan yang sunnah. Dan tentu kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi semua yang dilarang, dimulai dari yang haram sampai yang makruh. Dan semua itu tentunya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus meminta kepada Allah agar Allah memudahkan itu untuk kita. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan kebaikan buat seorang hamba, baik mengerjakan ketaatan ataupun meninggalkan larangan, maka ini akan sangat bermanfaat bagi hamba tersebut. Dan tentunya akan membuat dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhiratnya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sisa umur kita ini semuanya berada di atas kesempurnaan iman, ilmu dan amal saleh, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan dosa-dosa juga pelanggaran. Allahumma amin. Baik, seperti biasa saudaraku seiman, biasanya kalau kita tiba di waktu hari Kamis, jadwal untuk membedah buku, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, maka kita akan melanjutkan bahasannya yang ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid, hafidahullah. Dan kita masih berkisar di masalah solat, di bab baru, bab ke-6, sunnah seputar solat sunnah. Jadi, solat-solat sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, duha, solat malam dan yang seterusnya. Namun ada yang sunnah lagi dari solat-solat sunnah itu. Nah ini lebih detail lagi kita masuk ke masalah rincian sunnah-sunnah yang terlupakan. Agar lebih jelas insya Allah kita akan coba bahas poin demi poin. Di poin A-nya adalah solat sunnah dikerjakan di rumah. Nah ini juga banyak luput dari kaum muslimin. Tentu mungkin tidak semuanya sholat sunnah bisa dikerjakan di rumah, tergantung kondisi dan keadaan. Misal contoh, Anda buru-buru ke kantor dan Anda mau mengerjakan sholat duha, namun karena tidak keburu di rumah, khawatir kena macet, terlambat masuk kantor hingga melanggar akad kerja, maka Anda pun akhirnya sholat di kantor misalnya. Tetapi di hari-hari libur, di weekend misalnya, Anda bisa sholat duha di rumah, contoh. Begitu juga dengan sholat misalnya tahajud, Anda bisa kerjakan di rumah, ya. Tetapi mungkin di bulan Ramadan Anda mengerjakannya di masjid berjamaah. Begitu juga dengan misalnya sholat qobliyah dan ba'diyah. Anda mungkin pada saat sedang bertugas di kantor, bekerja mencari nafkah, atau Anda lagi di luar rumah, ya Anda terpaksa mungkin sholat qobliyah dan ba'diyah di kantor misalnya, atau di musola kantor, atau di masjid misalnya. Ya, tetapi di hari-hari libur, nah, di hari-hari Anda kosong, Anda sedang di rumah, Anda bisa kerjakan di rumah. Dan bagi ibu-ibu tentunya yang menjadi pekerjaan mulia ibu rumah tangga tentunya, ini pekerjaan yang paling mulia bagi wanita, maka mereka bisa mengerjakannya di rumah. Anda pun sebagai laki-laki misalnya, kalau Anda masih memungkinkan untuk sholat sunnah di rumah, misalnya Anda mau sholat subuh di masjid, Anda sholat sunnah qobliyahnya dulu di rumah, atau sholat duhur, ya, Anda juga sholat qobliyahnya di rumah. Ba'diyahnya juga seperti itu. Anda bisa pulang ke rumah, kemudian Anda baru sholat di rumah. Intinya sebenarnya sholat-sholat sunnah itu yang lebih afdal dikerjakan di rumah. Artinya Anda mendapatkan ekstra pahala walaupun Anda bisa kerjakan di mana saja. Baik, kita akan bahas sekitar poin ini di bahasan kita yang pertama tentang sholat sunnah dikerjakan di rumah. Kata penulis hafidahullah, beberapa sabda dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyebutkan tentang sholat sunnah yang mesti dikerjakan di dalam rumah. Di antaranya, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdala salatil mar'i fi baiti illa al-maktuba." Wahai manusia, kerjakanlah solat di dalam rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik solat seseorang adalah yang dikerjakan di dalam rumah, kecuali solat fardu. Dalam kurung, di situ disebutkan harus dikerjakan di masjid. Ya tentu
Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, ya, sebagaimana sudah disebutkan tadi, namun di footnote di situ footnote nomor 249 disebutkan nomornya. Bukhari nomor 731 dan Muslim nomor 781. An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang masyhur, berkata, hadis ini berlaku umum untuk semua solat, baik yang rawatib, yang melekat atau mendekati solat wajib, qobliyah dan ba'diyah, sebelum atau sudah solat fardu, maupun selain solat rawatib. Kecuali solat sunnah yang merupakan syiar agama Islam, seperti solat Id, Idul Adha, Idul Fitri, gerhana, atau biasa disebut dengan kusuf, ya, istisqa, minta turun hujan, demikian juga solat tarawih, menurut pendapat yang paling sahih. Solat-solat tersebut disyariatkan agar dilaksanakan secara berjamaah di masjid, terkecuali solat istisqa yang dilaksanakan di lapangan luas. Demikianlah pendapat dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ibnu Hibban menjadikan sebagai judul bab dalam kitabnya, yakni bab menyebutkan bahwa solat sunnah seseorang di dalam rumahnya pahalanya amat besar atau lebih besar. Nah, riwayat yang pertama ini kita perlu mengorek banyak sekali sebenarnya ilmu di sini ya, dan faedah-faedah juga, mutiara-mutiara ilmu yang harus kita fahami baik-baik. Yang pertama tentunya adanya perintah dari Nabi SAW untuk laki-laki dan perempuan mengerjakan sholat sunnah di rumah mereka. Ya, ini berarti menandakan rumah itu dianjurkan untuk dihidupkan, ya, dengan sholat. Karena rumah yang ada zikrullah, ada sholat, ada baca Quran, ada doa, semua ini ya akan menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan. Karena di dalamnya disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini menandakan memang kita harus menghidupkan rumah itu dengan ibadah-ibadah dan secara khusus sholat, gitu. Secara khusus sholat. Berapa banyak orang yang melalaikan tentang sholat-sholat sunnah ini. Mereka pikir tidak penting karena mereka terkurung di definisi sunnah, ya, yang disebutkan oleh para ulama fikih. Kalau kita sebutkan sunnah yang disebutkan oleh para ulama hadis, sunnah itu berarti semua perbuatan, perkataan, persetujuan Nabi SAW dan juga para sahabat. Dia lebih global gitu ya. Jadi apapun yang dicontohkan dan diperintahkan dan disetujui oleh Nabi SAW dan para sahabat dikatakan sunnah dari definisi ya ulama hadis. Namun kalau kita masuk ke masalah fikihnya, rincian masalah hukumnya, ulama fikih membagi lagi secara substansial hukum-hukum syariat menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah gitu ya. 5 itu mungkin tidak asing buat kita semuanya. Maka sunnah secara definisi dalam fikih ini adalah mengerjakannya mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dia lebih kepada substansial bahasan. Maka yang dibahas ini adalah tentang masalah sunnah secara hukum fikih. Kadang-kadang banyak orang terkurung mengatakan, oh kan secara definisi sunnah itu mengerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Mereka mengambil potongan akhir definisi dan mereka melupakan awal definisi. Akhir definisi memang meninggalkannya tidak berdosa, benar. Tetapi bukan ini targetnya. Targetnya adalah potongan awal definisi, yaitu mengerjakannya mendapatkan pahala. Kenapa saudaraku seiman, kita lebih fokus membahas tentang masalah rukhsahnya, keringanannya, yaitu kalau ditinggalkan tidak berdosa, dan kita lupakan keutamaannya, fadilahnya, yaitu kalau mengerjakannya mendapatkan pahala. Berapa banyak orang yang salah dalam pemahaman definisi ini, sehingga sepanjang hidupnya banyak sekali sholat-sholat sunnah yang luput darinya. Ya qobliyah, ya ba'diyah, ya duha, ya tahiyat masjid, ya wudu, ya taubat, ya sholat tahajud. Banyak sekali yang luput dari mereka, gitu kan. Ya sholat istisqa, minta turun hujan, gitu kan. Bahkan ada orang luput darinya sholat-sholat yang sunnah yang hampir mendekati wajib hukumnya. Ya, bahkan pendapat sebagian ulama ada yang mengatakan wajib seperti sholat Id misalnya. Lebih memilih tidur daripada dia sholat Id bersama muslimin. Ini disayangkan sekali. Oleh karena itu saudaraku seiman, coba fahami baik-baik. Definisi sunnah dalam ilmu fikih adalah mengerjakannya mendapatkan pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Baik, kita ambil potongan awalnya, mengerjakan mendapat pahala. Ini yang harus menjadi motivasi buat kita. Tapi semua was-was syaitan yang membisikkan kepada kita, kan cuma sunnah. Lalu kita terkurung dengan akhir definisi, toh juga meninggalkannya tidak berdosa. Padahal ini adalah keringanannya. Keutamannya ada di awal potongan definisi ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan sampai tidak dikerjakan. Ibadah-ibadah sunnah harus dikerjakan. Ya, maksudnya harus ini bukan wajib ya. Tetapi harus menjadi motivasi.
Karena ini ibarat kalau orang di kantor itu seperti lembur, menunjukkan prestasinya kepada pemilik perusahaan. Kita kalau ibadah sunnah, secara otomatis ibadah wajib kita akan terjaga. Dan ibadah sunnah ini bisa mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Tidak asing buat kita semua hadits Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, ya tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai yang dikerjakan oleh seorang hamba ya dibandingkan yang telah aku wajibkan. Misalnya sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, seterusnya ini ya. Dan ya sesungguhnya seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Di sini sabda Nabi SAW dan Allah berfirman hadis qudsi ini, dan seorang hamba terus, perhatikan ini ya, terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah. Maksudnya terus mengejarnya, tidak mau meninggalkannya. Kecuali darurat sekali, mungkin sakit, mungkin terjadi bencana alam, musafir mungkin, ya gugur darinya sholat sunnah misalnya. Ya. Terus dia mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Kata-kata sampai berarti tidak bisa sekali dua kali dikerjakan. Kalau Allah sudah mencintai, kata Allah, kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjaga penglihatan yang digunakan untuk melihat, pendengaran yang digunakan untuk mendengar, dan tangan yang digunakan untuk menjamah, juga kaki yang digunakan untuk melangkah. Kalau dia berdoa padaku, aku akan terima. Kalau dia memohon ampun, maka aku akan maafkan. Keutamaan apa lagi yang kita harapkan lebih daripada ini, saudaraku seiman? Maka hidupkan, mulai detik ini, ke depan tidak boleh ada amalan sunnah yang luput dari kita. Apakah itu sholat sunnah, apakah itu zikir pagi petang, zikir habis sholat, baca ayat Al-Quran, berdoa antara azan dan iqamah atau saat hujan turun, apa saja yang sunnah-sunnah semuanya dikerjakan. Karena amalan-amalan sunnah ini bisa mengundang cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan dia harus akumulatif, gabungan ya, dan cukup banyak dikerjakan baru bisa mengundang cinta Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah menjaga Anda. Allah menjaga Anda, Allah menjaga dan juga doa Anda mustajab. Kalau Anda mohon ampun Allah akan maafkan. Anda mau hajat Anda setiap Anda sampaikan Allah kabulkan, maka jaga amalan-amalan sunnah. Nah itu yang penting untuk digarisbawahi. Jadi sekali lagi tolong difahami baik-baik. Jangan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah ya hanya karena mengambil potongan akhir daripada definisi sunnah secara fikih. Yaitu meninggalkannya tidak berdosa. Tapi ambillah potongan awalnya, mengerjakan mendapatkan pahala gitu ya. Ini pelajaran pertama yang perlu kita garisbawahi. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Fasallu ayuhan nas." Salat fi buyutikum, salat di rumah-rumah kalian ya. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Karena salat-salat sunnah yang dikerjakan di rumah itu paling afdal ya. Ya kecuali salat wajib. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua dari hadis, yaitu adanya penyebutan sabda Nabi SAW, ya ini perlu rincian ya, bahwasanya salat wajib tetap lebih afdal di masjid. Salat sunnah di rumah. Ini ada rincian. Ini berlaku bagi laki-laki dan tidak berlaku bagi perempuan. Maksudnya afdalnya di masjid ya. Kalau laki-laki sudah jelas khilaf di antara ulama tentang masalah dia wajib atau sunnah muakkadah. Tetapi jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan salat ke masjid hukumnya wajib dan terlalu banyak dalil yang memerintahkan tentang masalah itu bagi kaum laki-laki. Di antaranya sabda Nabi SAW, aku ingin ada orang yang menggantikan aku sebagai imam, lalu diiqamahkan sholat, lalu didirikan sholat, lalu aku kemudian pun keliling membawa kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat ke masjid. Maksudnya kalangan laki-laki. Kalau sudah ada ancaman Nabi SAW akan membakar rumahnya, orang-orang yang sholat di rumah, maka berarti ini ancaman berat. Kecuali ada darurat sekali ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, satu-satunya ulama yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Gitu kan? Karena ada sabda Nabi SAW yang beliau pegang, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya, dibandingkan masjidnya adalah 25 kali lipat. Maka Nabi SAW seakan-akan masih memberikan keringanan dalam hadits ini oleh pilihan di rumah, di masjid, ya, di rumah, di pasar atau di masjid. Ya. Berarti menandakan tetap afdalnya ke masjid tapi bukan berarti berdosa. Nah seperti itu kurang lebih khilaf bagi kaum laki-laki. Namun kalau perempuan, mungkin khilaf ulama ya, tapi kalau perempuan tetap di afdal di rumah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, seseorang wanita sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya, termasuk masjid. Seseorang wanita sholat di dalam rumah, kamar tidurnya lebih baik daripada ruang tamunya. Makin tertutup, makin di dalam rumah, makin afdal bagi wanita. Ya, tapi di sini kita sedang membahas tentang masalah bagaimana sholat wajib itu ya dianjurkan bagi laki-laki kerjakan di masjid. Itu yang dimaksud dengan potongan hadis ini. Dan pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bagaimana ulama sudah membahas panjang lebar tapi bukan lagi dari hadis, dari perkataan Imam Nawawi rahimahullah.
kembali saya ingatkan beliau mengatakan, hadits ini sifatnya umum, berlaku untuk semua solat, baik yang rawatib, sebelum atau sesudah solat fardu, maupun bukan. Tetap lebih afdal di rumah. Kecuali solat sunnah yang merupakan syiar agama Islam. Nah, ada pengecualian solat yang memang dianjurkan berjamaah dikerjakan di luar rumah. Nah, berarti kita kerjakan di luar rumah karena ada perintah Nabi SAW. Disebutkan oleh beliau solat id. Nah, kita nggak sholat id di rumah, kita sholat id di luar gitu ya. Walaupun pada saat masa pandemi kemarin ada fatwa ulama boleh mengerjakan sholat id di tempat masing-masing karena kondisi dan keadaan ya. Kemudian gerhana, minta agar dihilangkan oleh Allah SWT gerhana. Ada sholat istisqa, minta turun hujan di musim peceklik misalnya. Kemudian sholat tarawih ya, yang merupakan memang dianjurkan untuk sholat berjamaah. Nabi SAW juga mencontohkan sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Dan beliau menyebutkan siapa yang sholat, ya maksudnya tarawihnya itu berjamaah sama imam sampai imam selesai, maka dicatatkan baginya pahala sholat semalam suntuk. Nah, berarti ini menandakan ada pengecualian kalau sholat itu dicontohkan atau diperintahkan Nabi SAW walaupun hukumnya sunnah di luar rumah, maka kita kerjakan di luar rumah. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk hadis kedua di bahasan yang sama di poin A ya, sholat sunnah dikerjakan di rumah, adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Wa fi lafdhin sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah sebagian dari solat-solat kalian di dalam rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dalam redaksi lain, solatlah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini lafaz kedua, adanya penekanan dari Nabi SAW untuk solat di rumah. Dan penekanannya ada korelasinya dengan hadis sebelumnya tadi yang pertama, yaitu solat-solat sunnah. Tapi kalau wanita, wajib dan sunnah tentunya ya. Intinya menghidupkan solat di rumah, wajib ataupun sunnah bagi perempuan, dan bagi laki-laki menghidupkan sunnah di rumah dan wajibnya di masjid ya. Kecuali ada alasan-alasan syar'i ya, kurang enak badan, hujan deras ya, terjadi bencana alam, ada terjadi hal-hal yang menakutkan, misalnya ada perampokan, ada pembantaian massal sehingga dia harus sholat di rumah dia, tersebar fitnah yang luar biasa, maka ini berbeda hukumnya bagi kaum laki-laki boleh sholat di rumahnya. Atau wabah kemarin ya kayak corona misalnya. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya rumah yang tidak dipakai sholat maka seperti kuburan. Ya. Kuburan tidak ada sholat di dalamnya. Dan sekaligus dari sini ulama mengeluarkan sebuah hukum tidak boleh sholat di kuburan. Ya. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu ada jenazah baru saja disolatin, kemudian Anda belum sempat mensolatinya, Anda bisa datang ke kuburan untuk mensolati, tapi khusus jenazah itu saja. Bukan untuk semua jenazah-jenazah yang lain yang kira-kira baru hari itu dimakamkan kalau Anda belum sempat mensolatinya. Itu pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun selain daripada itu, tidak boleh sama sekali mengerjakan ritual-ritual tertentu di kuburan, terutama sholat ya, atau yang lainnya, kecuali yang diizinkan saja, yaitu mengucapkan salam dan mendoakan si mayit atau ahli kubur. Cukup banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana Nabi SAW menziarahi kubur dan beliau hanya mengucapkan salam dan mendoakan mereka dengan berbagai macam lafadznya tentunya. Kemudian hadis yang ketiga masih berhubungan dengan masalah sholat sunnah di rumah, adalah hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salati, fa inna Allah ja'ilun fi baiti min salati khaira." Apabila di antara kalian sudah mengerjakan salat fardu di dalam masjid, hendaklah dia menjadikan sebagian salat sunnahnya di rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rumahnya penuh kebaikan dari salat itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim ya. Tentu ada footnote 253 disebutkan di nomor 778. Hadis ini juga sama menguatkan kepada kita yang pertama, adanya anjuran terutama bagi laki-laki untuk mengerjakan sholat wajib di masjid ya. Karena beliau mengatakan kalau kalian sholat di masjid fardu kaum laki-laki, perempuan boleh ke masjid hukumnya sunnah, tapi laki-laki hukumnya wajib. Tetap lebih afdal wanita sholat di rumahnya gitu ya kalau wajib pun. Tapi laki-laki sholat di masjid, usahakan ada tetap dia
Pelajaran pertamanya itu, anjuran laki-laki sholat di masjid, yang sholat wajib. Pelajaran kedua, adanya anjuran untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Ya, walaupun Anda sudah sholat di masjid, usahakan ada sunnah yang Anda kerjakan di rumah, gitu ya. Dan sholat ini, ya, yang sholat sunnah dikerjakan di rumah, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan padanya kebaikan-kebaikan. Mana kebaikan-kebaikan adalah diberikan pahala yang sangat besar, gitu ya. Dan kita tidak tahu apa saja yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang sholat di rumahnya sholat sunnah, gitu ya. Tentu di sini saya katakan tadi di awal pembukaan kita sesuai kondisi dan keadaan. Sudah kami berikan beberapa contoh tadi di pembukaan kita. Mungkin ada orang yang urgen, dia harus sholat duha. Di kantor kena khawatir telat. Dia harus sholat qobliyah, ba'diyah, duhur misalnya di kantornya. Karena memang tidak memungkinkan dia pulang ke rumah. Maka itu berbeda. Tapi di waktu-waktu Anda lowong, maka Anda jangan luput, ya. Seperti sholat tahajud misalnya Anda bisa kerjakan di rumah, atau di weekend Anda bisa kerjakan sholat rawatib pun di rumah. Sekarang kita lihat bagaimana penulis mengangkat perkataan ulama menanggapi hadis-hadis ini. Di antara Imam Nawawi rahimahullah membuat satu judul bab berdasarkan hadis-hadis terdahulu, tadi 3 buah hadis, yaitu bab istihbab salatina fila fi baitihi. Anjuran mengerjakan sholat sunnah di dalam rumah. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Muslim atau Sahih Muslim, dorongan agar mengerjakan sholat sunnah di dalam rumah bertujuan agar seseorang lebih aman dan jauh dari sikap riya. Ini poin pertama. Ya. Jadi Imam Nawawi mengambil sebuah istimbat hukum atau sebuah pelajaran hukum yang bisa diambil bahwasanya orang kalau sholat di rumah jauh dari riya. Karena hanya dia sama keluarganya, dia kecil sekali kemungkinan dia riak kepada istri, suami, ataupun anak-anaknya misalnya. Atau orang tuanya. Tapi kalau di masjid kemungkinan besar masih terbuka pintu-pintu itu. Walaupun orang bisa saja tidak riak gitu ya. Kemudian lebih terjaga dari hal-hal yang membatalkan. Ya. Hal-hal yang membatalkan secara umum. Ya. Jadi kayak misalnya orang membatalkan wudu ya. Dan kalau di masjid itu dia repot, dia keluar lagi uduk segala macam. Kalau di rumah dia batalkan, kalaupun batal misalnya, contoh, dia masih mudah untuk uduk dan dia tinggal kembali ke sejadahnya. Supaya tujuannya rumah diliputi dengan keberkahan, dilimpahi rahmat dan dikunjungi para malaikat, serta dijauhi oleh syaitan. Nah ini juga diantara faedahnya. Supaya rumah itu didatangi malaikat, karena semua amal saleh dicatat oleh malaikat. Dan mereka ada di tempat-tempat di mana seorang muslim mengerjakan amal saleh gitu ya. Dan otomatis kalau ada malaikat, syaitannya tidak ada. Atau syaitannya ya merasa terganggu ya. Atau akan terganggu memang dengan adanya malaikat ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis lain. Ya. Demikianlah makna hadis Nabi SAW dalam riwayat lain. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan rumahnya penuh kebaikan dari sholat tersebut. Ya. Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apakah seseorang sebaiknya mengerjakan sholat sunnah di Masjidil Haram agar mendapat pahala yang berlipat ganda atau mengerjakannya di rumah demi mengikuti sunnah? Maka Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, mengamalkan sunnah itu lebih utama daripada melakukan yang bukan sunnah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sholat adalah yang dikerjakan di dalam rumahnya, kecuali sholat fardu, maksudnya yang harus dikerjakan di masjid, terutama bagi kaum laki-laki. Dan tidak ada satupun nas yang menyebutkan bahwa beliau mengerjakan sholat sunnah di masjid, kecuali sholat yang memang harus dikerjakan di dalam masjid. Maka dari itu yang paling utama adalah mengamalkan sunnah, yaitu mengerjakan sholat sunnah rawatib di dalam rumah. Karena orang-orang yang mengatakan sebaik-baik sholat, ya, seseorang adalah sholat yang dikerjakan dalam rumahnya, kecuali sholat fardu, adalah orang yang mengatakan satu sholat di masjidku, Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 sholat di tempat lain. Kecuali Masjidil Haram. Orang yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Beliau menetapkan pahala yang berlipat ganda di Masjid Nabawi dan menerangkan bahwa sholat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah kecuali sholat fardu. Sekarang sedikit kita singgung di sini apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah untuk menambah faedah. Kalau penduduk kota Madinah, penduduk kota Mekah, maka mereka karena di rumah, ada rumah mereka ya, karena ini ada bahasa rumah ya, di rumah mereka, maka hukum ini berlaku. Artinya mereka lebih afdal sholat wajibnya di masjid bagi laki-laki dan sepulang ke rumah sholat sunnah. Nah seperti itulah ya. Tapi kalau Anda pendatang, Anda di hotel, hotel itu bukan rumah Anda. Hotel itu bukan rumah Anda gitu ya.
maka ada baiknya Anda tetap mengerjakan sholat, apalagi Anda datang cuma sekali seumur hidup misalnya, atau sekali setahun, ya, atau mungkin ada orang sekali sebulan misalnya, kalaupun dia punya travel atau dia punya rezeki yang Allah mudahkan itu ya. Jadi Anda jarang sekali ada di sana, bukan di setiap hari. Maka tidak ada masalah Anda tetap mengerjakan sholat qobliyah dan ba'diyah di masjid. Apalagi kalau Anda khawatir ketinggalan takbiratul ihram pertama imam misalnya ya. Atau Anda khawatir nanti Anda pulang ke hotel, Anda tersibukkan langsung makan siang misalnya, lalu Anda lupa sholat ba'diyahnya. Ya. Maka tidak ada salahnya Anda mengerjakan di dalam masjid. Jadi di sini sebenarnya pernyataan Syekh Utsaimin rahimahullah adalah kalau yang saya tangkap lebih mengerucut kepada penduduk setempat yang punya rumah, karena kita nggak punya rumah. Kecuali Anda punya rumah di Madinah, di Mekah, ya berbeda karena kasus rumahnya. Ya, kalau hotel bukan punya kita, punya orang gitu ya. Kalau pemilik hotelnya yang datang mungkin berbeda, itu bisa saja dianggap sebagai rumahnya. Misal pemilik hotel di Madinah itu tinggal di kota Riyadh, kemudian dia datang ke Madinah, ya dia mau menganggap atau dia bisa menganggap bahwasanya hotelnya adalah rumahnya, sehingga dia sholat wajib di Masjid Nabawi, kemudian dia sholat sunnahnya ya di hotelnya, itu beda. Tapi kalau kita pendatang, maka Anda punya pilihan. Anda sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, atau Anda pulang ke hotel. Ya, tetapi tentu saja ya itu bukan rumah Anda sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ibnu Utsaimin juga rahimahullah menyebutkan dalam fatwanya, sungguh mengerjakan sholat sunnah di rumah lebih utama daripada di masjid, walaupun tempat itu adalah Masjidil Haram. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sholat seseorang adalah yang dikerjakan di dalam rumahnya, kecuali sholat fardu yang harus di masjid bagi laki-laki. Beliau menyampaikan hadits ini sewaktu berada di Madinah, di dalam masjid yang kebaikan pahala dalamnya lebih besar daripada 1000 sholat dari tempat lain. Kecuali Masjidil Haram, beliau sendiri mengerjakan sholat sunnah di rumahnya. Sebagian orang mengira sholat sunnah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram lebih utama daripada rumahnya. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Benar jika kita tahu bahwa seseorang itu sibuk dan khawatir apabila keluar dari masjid dia lupa mengerjakan sholat sunnah, maka kami fatwakan agar dia melakukan sholat sunnah di masjid, karena itu lebih utama atau lebih baik baginya. Ya tadi saya bilang ya, misalnya dia takut pulang, dia lupa karena sibuk dengan makan atau aktivitas, lupa, maka dia segera selesaikan sholat ba'diyahnya di masjid, ya, termasuk Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Demikian pula bila di rumahnya terdapat banyak anak kecil dan khawatir akan terganggu, maka sholat sunnah di masjid baginya adalah lebih utama. Jadi masih ada pengecualian-pengecualian ya. Sholat yang dikerjakan di rumah adalah lebih utama kecuali sholat fardu. Karena sholat di rumah itu ya lebih bisa terhindar dari riya. Jadi tidak ada yang mengetahuinya selain keluarganya. Jadi tidak ada yang mengetahui selain keluargamu. Kayak kata begitu, itu terjemahannya ya. Bahkan kadang-kadang mereka tidak melihatmu sedang sholat. Maksudnya keluarga, tidak peduli Anda sholat atau tidak gitu ya. Adapun jika kamu mengerjakan sholat sunnah di masjid, maka semua orang akan bisa melihatmu. Jadi dari paragraf ini dulu kita ambil pelajaran bahwasanya penulis pun menyebutkan tentang masalah pengecualian ya. Jadi Anda boleh sholat di masjid, qobliyah, ba'diyah tentu boleh saja. Bicara afdaliyahnya, lebih besar pahalanya kalau Anda punya rumah, Anda sholat di rumah Anda, sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Tapi kalau Anda khawatir ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, nah jarak rumah dari masjid jauh ya, kemudian iqamahnya sangat cepat di masjid itu sehingga Anda kalau sholat qobliyah di rumah maka akan ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, sementara itu keutamaan tersendiri ya. Orang yang dapat takbiratul ihram pertama imam dengan orang yang datang pas imam sudah baca waladhdallin atau imam sudah ruku 1 rakaat, Anda ketinggalan masbuk 1 rakaat, tetap yang datang awal lebih afdal gitu ya. Maka hadis Nabi SAW yang masyhur yang kita sudah tahu, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya kali 40 hari, maka dia akan selamat dari neraka dan kemunafikan gitu ya. Ini ada keutamaan sendiri. Maka Anda boleh sholat sunnah ya di masjid, kan Anda khawatir kehilangan itu ya. Anda khawatir kehilangan. Ada juga sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah pulang ke rumah, kemudian duhur ya, beliau ditemui oleh tamu. Padat sekali rumah beliau sampai azan asar. Akhirnya beliau pun sholat asar. Selepas asar beliau sholat sunnah. Maka para sahabat heran melihat. Sementara beliau sendiri melarang sholat sunnah setelah asar. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah ada wahyu baru turun? Maksudnya memerintahkan ada sholat ba'di asar? Kata Nabi SAW, bukan. Ya. Aku pun tidak lupa.
bukan wahyu turun, tetapi kata Nabi SAW, ini adalah solat ba'diyah duhurku yang aku tadi ya tersibukkan dengan orang-orang sehingga aku lupa, gitu ya. Maka beliau mengerjakannya setelah asar, tapi di masjid beliau kerjakan. Karena tersibukkan ya. Oleh karena itu kalau seseorang khawatir dia tersibukkan dengan anak-anak kecilnya atau dengan kegiatan dia kalau pulang ke rumahnya mungkin atau tadi ya dia ke hotelnya, dia tersibukkan dengan makan siang, mungkin ada acara travel dan kenapa dia nggak sholat di masjid? Nah ini ada pengecualian disampaikan tadi. Nah seperti itu kurang lebih yang kita bisa ambil dari penyampaian ini ya. Dan beliau tekankan lagi tentang masalah hikmah daripada sholat di rumah. Kayak kita lagi, Anda di Jakarta, Anda di Bekasi, Anda di Tangerang, Anda di mana-mana. Nah, ini Anda sholat di masjid dekat rumah, Anda pulang ke rumah saya sholat. Itu tidak sulit ya. Walaupun tetap ini sholat sunnah boleh dikerjakan di masjid. Anda sholat misalnya di rumah ya. Anda sholat di rumah, di saat itu Anda mendapatkan afdaliyahnya. Ya, tadi saya sudah sempat juga singgung di awal-awal bahasan kita. Mungkin kita tidak bisa ya teman-teman sekalian setiap saat kerjakan di rumah. Tapi paling tidak jangan juga sampai rumah kita luput dari sholat-sholat sunnah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sudah disebutkan tadi di salah satu hadis. Allah telah menjadikan kata Nabi SAW dengan sholat sunnah itu kebaikan di rumah kalian. Baik, kita lanjutkan paragrafnya. Di samping itu, sholat di rumah bisa dijadikan sebagai media dakwah agar anggota keluarga lainnya terbiasa mengerjakan sholat. Jadi selain kita selamat dari riya, kita juga masih bisa ya menjadikan itu sebagai dakwah, mengingatkan anak-anak, istri agar mereka juga sholat. Ya, mungkin dengan melihat kita sholat, mereka jadi ikut sholat. Ya, saya berapa kali misalnya sholat di rumah, ya sunnah, kemudian anak-anak pada lihat lalu ikut, gitu kan? Mereka masih kecil, mereka nggak paham, tapi mereka lihat gerakan sholat itu. Mungkin mereka ada pertanyaan tentang sholat, kita bisa jelaskan misalnya. Selain kita memang menghidupkan sunnah Nabi SAW dengan mengerjakan sholat sunnah itu di rumah. Ya. Dan itu lebih aman dari riya tadi dan sebagai pendidikan. Dari sisi lain ada sebuah riwayat tentang sikap Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau dikatakan sering kali sholat berjamaah bersama Nabi SAW, lalu beliau pulang lagi, mengimami kaumnya, padahal beliau sudah sholat wajib. Ya, beliau jadi imam, padahal beliau sudah sholat tadi ya. Dan ini hukumnya sunnah bagi Muadz radhiyallahu anhu dan Nabi SAW tidak memungkiri masalah itu. Berarti Anda bisa sholat di rumah, di masjid bagi laki-laki. Kalau di hari-hari Anda kosong, lalu Anda pulang, Anda imami lagi istri Anda di rumah. Itu bisa juga. Ya. Lalu kata penulis, atas dasar itulah, jika kamu memiliki seorang anak kecil yang berusia antara 2 atau 3 tahun, dan dia melihatmu sedang mengerjakan sholat, maka sudah tentu anak itu akan mengikuti gerakan sholatmu. Padahal kamu tidak pernah menyuruhnya untuk mengerjakannya bersamamu. Jadi dia sudah tahu dengan sendirinya, dia lihat, minimal dia melihatnya. Hal ini menegaskan betapa banyaknya faedah dalam hal mengerjakan sholat sunnah di rumah. Terlebih lagi anak-anak kecil, apalagi masih bayi misalnya ya, atau masih kecil lah, 2-3 tahun pun itu mungkin dia manja dengan Anda, dia minta digendong. Maka Imam Bukhari mengkhususkan bab ya sholat sambil menggendong anak. Karena Nabi SAW pernah menuju ke masjid sambil menggendong cucunya Umamah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau sholat ya, dan dilihat oleh para sahabat. Ya. Akhir paragraf di poin A ini adalah sholat di dalam rumah menunjukkan juga bahwa kamu telah menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam sabda beliau, janganlah kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Dengan Anda sholat sunnah, Anda dapat lagi pahala yang lain adalah Anda tidak menjadikan rumah Anda sebagai kuburan. Ya. Jadi ini juga ada satu pelajaran penting ya. Di kuburan tadi saya bilang tidak ada sholat, ya, kecuali orang yang meninggal hari itu dan Anda belum sholat, itu saja. Ya. Dan juga tidak bolehnya seseorang menjadikan kuburan di dalam rumah. Nah, ini juga termasuk berhubungan dengan hadis Ali radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW perintahkan beliau jangan temukan kuburan kecuali disamaratakan dengan tanah. Jangan diwarnahin, jangan ditulisin, jangan diberikan bangunan. Kemudian kata penulis maksudnya adalah jangan kamu menjadikannya seperti kuburan, yakni sebuah tempat yang tidak ada orang yang sholat di dalamnya. Sampai di sini semua adalah dinukil dari perkataan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Jadi hadis ini atau hadis-hadis yang sudah kita pelajari berhubungan dengan bagaimana menghidupkan sholat sunnah di rumah adalah sebuah perbuatan yang harusnya tidak luput dari setiap orang
di antara kita. Wallahu a'lam. Insya Allah ke depannya kita akan lanjutkan nanti dengan memulai sholat malam dengan 2 rakaat yang ringan ya. Dan beberapa bahasan yang lain nanti bila Allah SWT mudahkan. Dan sekali lagi kita akan lanjutkan insya Allah pertemuan akan datang di halaman 136 poin B-nya, memulai sholat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Semoga saja Allah jadikan ini sebagai tambahan amal saleh buat kita dan dimudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan juga tentunya kalau ada benar pasti dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, maka saya istighfar kepada dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.